Materinya. Oke, dari Kak Cornelia kita akan menuju ke materi terakhir teman-teman. Untuk subtemanya adalah digital etik. Mari berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital. Lagi-lagi kita ngomong soal etika di ruang digital. Karena kalau tidak diinformasikan dan juga tidak berikan materi semacam ini, maka kita akan tetap membayangkan bahwa dunia nyata dengan dunia maya itu seolah-olah berbeda. Padahal sama aja, ada etikanya yang berjalan di sini. Dan untuk materinya akan disampaikan oleh GPAI MC host. Kita langsung menyapa Kak Rahma Fitri Awal MPD. Kak Fitri, selamat siang jelang sore, silahkan. Selamat siang, Mas Amal. Terima kasih untuk waktunya. Audio saya bisa didengar, Mas Amal? Jelas sekali. Oke, saya share screen ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua dan salam literasi. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada siang hari ini kita diringankan langkah diri kita dan jaringan kuota ya untuk hadir di pertemuan yang luar biasa ini. Izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa tiga narasumber hebat sebelum saya, Mas Romi Rafael, Master of Hypnosis. Selamat siang, Mas Romi. Selamat siang jelang sore. Baik, ini antusiasnya warga Kapuas ini hadir di room kita juga nggak lain mungkin karena ingin bertatap virtual dengan Mas Romi. Dan terima kasih sudah menghipnotis kita semua di sini dengan energi baik tentunya. Narasumber kedua yang ingin saya sapa adalah Pak Suryadi SHI MH Sekprodi dari Universitas Cahaya Bangsa Kuala Kapuas. The last but not least ya narasumber cantik kita Mbak Cornelia Melinda. Salam kenal Mbak Cornelia. Ikut bangga mewakili Pulau Kalimantan di ajang nasional, luar biasa sekali. Baik, saya juga mau menyapa ada Ketua Kabupaten PGRI, ada sahabat-sahabat saya dari Badan Khusus Perempuan PGRI, sahabat-sahabat saya di PPG Kalimantan Tengah. Ini Mas Amal, ada juga teman-teman dari Merauke yang hadir bersama kita. Ini luar biasa sekali ya gaungnya ya, padahal di Merauke juga ada ya, tapi ya itu tadi, itikat untuk mencari ilmu itu kemana aja, apalagi sekarang di dunia digital, lintas batas gitu ya. Baik, izinkan saya untuk mengambil sedikit waktu memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahma Fitri Awal. Saya lahir di Batu Sangkar, sebuah kota di Sumatera Barat, 14 September 1976. Pendidikan terakhir saya S2 Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini saya sedang bertugas ya di SMP Negeri 3 Selat sebagai guru pendidikan agama Islam. Jadi GPAI tadi itu guru pendidikan agama Islam, Mas Amal. Tahun 2014 saya mendapatkan amanah untuk menjadi instruktur Kabupaten Kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah di samping menjadi guru, kadang-kadang diberi amanah juga untuk memandu acara event baik itu formal maupun non formal. Pada tahun 2011 hingga 2014 di rentang waktu itu saya sempat juga melakoni profesi ya, sebetulnya sih sekedar menyalurkan hobi saja, menjadi penyiar radio dan presenter di Kapuas TV, salah satu TV lokal di daerah saya. Sebagai seorang guru tentunya saya juga terlibat di organisasi profesi ya yang terbesar, yaitu di PGRI, menjadi sekretaris bidang ketenagaan dan kesejahteraan, menjadi sekretaris bidang organisasi di Badan Khusus Perempuan PGRI Kabupaten Kapuas, dan Sekretaris DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Kapuas. Itu sedikit tentang saya. Baik, materi siang ini saya buka dengan peribahasa lama. Kalau dulu kita sering dengar orang tua kita itu ngomong, mulutmu harimaumu, atau hati-hati karena lidah badan binasa. Nah, untuk
suasana atau kondisi yang lebih relevan saat ini karena kita lebih sering berada di ruang digital, maka peribahasa itu kita adopsi menjadi jarimu harimaumu. Saya lansir dari mediaindonesia.com bahwa Microsoft merilis tingkat kesopanan sepanjang tahun 2020 pengguna ruang digital itu ternyata ini luar biasa ini. Netizen Indonesia dinilai paling tidak sopan dalam media sosial se-Asia Tenggara. Dan yang patut kita contoh mungkin Singapura menduduki peringkat 1 untuk kategori sopan. Nah, ini tentunya sangat ironis sekali ya. Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budaya ketimurannya, keramah tamahannya, sopan santun, lah kok dilalah gitu ya di ruang digital mendapatkan predikat sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara di peringkat pertama. Nah, ini sepertinya ada yang harus kita pertanyakan. Seperti ada apa ya? Ada the missing link yang akan kita cari. Mudah-mudahan terjawab ya dalam pertemuan kita sore hari ini. Ya, statistik tahun 2020 juga menuliskan ya bahwa pengguna media sosial tertinggi itu rentang usia 25 sampai 34 tahun. Di peringkat kedua, mereka di rentang usia 18 sampai 24 tahun. Ini kalau dilihat 18 sampai 24 tahun ini adalah usia mahasiswa. Nah, ini adik-adik mahasiswa ya. Dan di peringkat ketiga itu ada anak-anak usia pelajar, usia 13 hingga 17 tahun. Dan yang menjadi pertanyaan saya ini, dari data yang ada, kok kelihatannya persentase ini didominasi oleh kaum laki-laki. Ada apa nih dengan kaum laki-laki? Lebih banyak ternyata ya menghabiskan waktunya berjejaring sosial. Dan mereka di usia 55 sampai 64 tahun itu berada di posisi terakhir. Sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO memproklamirkan gitu ya bahwa coronavirus disease 19 sebagai sebuah pandemi, serta-merta pemerintah dengan segala daya upaya mengeluarkan aturan-aturan, mengembangkan segala aturan permen. Untuk apa? Untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Kita yang biasanya bisa melakukan kehidupan sosial di dunia nyata mulai dibatasi dengan PPKM. Dan banyak lagi komunikasi, interaksi yang seyogyanya dilakukan di dunia nyata berpindah ke dunia maya atau ke ruang digital. Tidak terkecuali lingkup perusahaan, perkantoran, pembelajaran di sekolah, perkuliahan di kampus, memindahkannya. Bapak Ibu guru memindahkan ruang-ruang kelas ke ruang digital. Ada yang menggunakan aplikasi percakapan, atau ada juga yang menggunakan aplikasi virtual. Begitupun perkantoran, kedinasan. Banyak pekerjaan yang dilakukan dari rumah, WFH, dan kegiatan rapat, meeting dilakukan melalui virtual. Itu kenyataan yang memang harus kita terima. Nah, 3 aplikasi yang saya tayangkan ini merupakan aplikasi yang paling familiar kita gunakan. Dan Telegram, WhatsApp ya, merupakan yang paling
murah dan simpel barangkali ya, Bapak Ibu pendidik di sini banyak juga ini teman-teman saya sesama guru dan juga Bapak Ibu kepala sekolah. Kita memindahkan ruang kelas itu ke percakapan Telegram, WhatsApp, ya, dan juga sesekali kita menggunakan virtual Zoom. Di handphone kita, coba Bapak Ibu buka, anak-anak Ibu buka, pasti banyak sekali grup-grup yang kita miliki. Entah itu grup belajar, grup sekolah, grup organisasi, ya, grup asal daerah, gitu ya, grup alumni, nggak kehitung deh. Penghuni dari grup itu pun bermacam-macam latar belakangnya, bermacam-macam karakternya, ya. Ada yang hobi banget kirim gitu ya, hobi posting gitu ya. Ada juga yang karakternya sekedar membaca, tapi ada juga yang selalu merespons. Nah, kadang-kadang tidak ada kemungkinan terjadi perselisihan, yaitu tadi karena adanya perbedaan latar belakang. Nah, tetapi ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ada aturannya, ada etikanya, dan mencoba memahami orang lain, maka konflik itu bisa kita minimalisir. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memulainya dari hal yang kecil dan mungkin terlihat sepele. Sebagaimana judul yang telah ditetapkan kepada saya, yaitu bagaimana beretika. Sebenarnya kenapa sih harus beretika? Toh undang-undang sudah mengatur kebebasan setiap orang berekspresi, berpendapat, ya, itu di Undang-Undang nomor 19, Undang-Undang Universal yang jelas-jelas mengatur kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang apapun, dalam bentuk apapun. Tapi sekali lagi, ketika kita merasa memiliki kebebasan berpendapat punya hak dalam apapun itu, yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Ini hal yang harus kita pegang. Nah, Undang-Undang ITE yang tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya Bapak Suryadi, jelas-jelas menyatakan jangan sampai kita terjebak dengan pelanggaran etika yang kita lakukan di media sosial atau di ruang digital. Karena Indonesia hingga tahun 2020 mencatat 324 pelanggaran Undang-Undang ITE itu dengan berbagai macam kasus pencemaran nama baik, penipuan, penyebaran berita hoax, dan harapan ibu ya, terutama untuk anak-anak ibu yang ada di sini, ini yang harus kalian pahami dulu. Ada etika, ya nak, dan juga adik-adik mahasiswa. Yang kedua adalah bagaimana berbahasa yang benar. Kenapa berbahasa yang benar? Kenapa bukan berbahasa yang baik, Bu Fitri? Ya, karena yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar itu sudah pasti baik. Nah, dua hal inilah ternyata yang menjadi the missing link. Kenapa sampai bangsa Indonesia yang terkenal dengan kesantunannya mendapat label netizen paling nggak sopan. Aduh, malu banget ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Tugas kita, Bapak Ibu sebagai pendidik dan anak-anak Ibu sekalian yang menonton hari ini, menyaksikan, mengikuti hari ini, mari tetapkan diri kalian, diri kita semua sebagai pionir yang akan menyampaikan, menduplikasikan hal-hal baik yang sudah kita dapat pada siang hari ini. Nah, sekarang apa sih etika itu? Cyber Kreasi dan Deloitte tahun 2020 mendefinisikan bahwa etika itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan,
mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia yang dimaksud dengan etika digital. Kenapa harus pakai etika? Ya iya, setiap tempat itu ada aturannya. Ya, mohon maaf, masuk ke kamar kecil saja di dalam Islam, ya kita membaca doa, itu aturannya. Dahulukan kaki kiri, tidak bernyanyi, tidak bersiul saat di kamar mandi. Itu sebuah etika, aturan yang mengatur kita. Nah, sekarang lingkup dari etika digital ini ada 3 komponen yang harus kita pegang. Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita sebagai pribadi, pengguna, pemanfaat ruang digital, jejaring sosial harus memiliki kesadaran penuh bahwa ruang digital ini adalah ruang yang tanpa batas, ya, tapi rentan untuk diretas. Makanya kitalah yang mengontrol diri kita saat berselancar, saat bersosial media. Miliki kesadaran penuh. Jangan sampai hilang kesadaran atau nggak sadar diri gitu ya. Saking asiknya tuh. Ini dampaknya luar biasa sekali. Komponen yang kedua adalah kebajikan. Sebagai pengguna digital, ya pastikan bahwa kita memanfaatkan ruang ini untuk berbagi kebajikan, untuk menebar kebajikan, menebar manfaat. Ya. Jika yang kita akan sampaikan sekiranya bukan kebaikan, tahan. Nggak usah disampaikan. Jika sekiranya yang akan kita berikan ini ada berdampak negatif terhadap orang lain, terhadap pembaca, simpan. Kadang-kadang begitu dapat berita, langsung heboh, excited gitu ya, langsung dikirim, forward gitu ya. Nah, yang sangat sederhana adalah saring before sharing. Ya, disaring dulu, difilter dulu. Jangan semua dikirim. Kadang berita yang udah tahun 2016 dikirim lagi, akhirnya jadi bahan ketawaan. Nah, itu jadi orang dapat menilai siapa sebenarnya kita gitu ya. Nah, yang terakhir, komponen terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah tanggung jawab. Setiap pribadi pengguna digital ya harus memastikan dirinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya, terhadap aktivitas digital yang dilakukannya. Nah, ada etikanya ternyata dalam berkomunikasi digital. Era pandemi kita dipindahkan ya dari dunia maya ke ruang digital. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita banyak memanfaatkan media percakapan seperti Telegram, WhatsApp, terus media virtual seperti Zoom, Gmeet dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa item ya yang tentunya harus kita perhatikan ketika kita akan berkomunikasi. Tulisan atau lisan, apapun itu, pastikan kita menulis hal yang tepat. Karena Kak Fitri, mohon maaf saya salah, untuk waktunya tinggal 2 menit lagi ya Kak ya. Oh ya? Wah, tinggal 2 menit lagi. Baik. Thank you. Tulisan kita mencerminkan diri kita. Jangan semua aktivitas harian kita sampaikan di dunia maya. Komunikan, perhatikan bahwa yang kita ajak berkomunikasi ini adalah manusia. Ya, manusia itu punya perasaan, punya argumentasi. Hati-hati bahwa percakapan kita itu menimbulkan dampak tertentu. Yang berikutnya, emosi. Nah, jangan gampang baper, jangan gampang emosi, jangan gampang terprovokasi. Kesantunan, ini tadi the missing link yang ingin saya sampaikan di awal, bahwa kita harus mengembalikan kesantunan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bahasa, pastikan memilih bahasa yang tepat. Ada pilihan, bahasa formal, bahasa non-formal. Bahasa formal di pembelajaran, perkuliahan, kedinasan, nah itu tentunya berbeda dengan bahasa non-formal kita dengan teman-teman kita. Terkait waktu, nah pastikan juga waktu saat melakukan komunikasi
percakapan, bukan di jam-jam istirahat. Baik, selanjutnya berbahasa yang benar. Kita lihat dulu objek kita. Siapa yang akan kita bawa untuk berkomunikasi. Ini akan menentukan bahasa yang kita sampaikan. Lalu pilih bahasa yang formal atau non-formal, sesuaikan dengan objek, situasi, dan kondisi. Selanjutnya ada sistematika bagi anak-anak ibu, ya, pelajar baik SMP, SMA, adik-adik mahasiswa. Ini dia. Diawali dengan salam, ya, assalamualaikum. Kenalkan diri, jangan blok langsung, karena nggak semua guru, nggak semua dosen menyimpan nomor kontak kita. Sampaikan permohonan maaf, maksud dan tujuan kita, dan tak lupa ucapkan terima kasih. Setelah itu disampaikan salam penutup. Mengakhiri materi saya mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Anak-anak ibu sekalian, bapak ibu mungkin bisa mencoba melakukan percobaan dengan meremas sebuah kertas kosong, ya, lalu dibuka kertas itu. Apa jadinya? Itulah ketika kita melontarkan perkataan yang tidak baik, maka berbekas, meninggalkan bekas bagi orang yang mendengar atau membacanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Amal atas kesempatannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitri atas materi yang diberikan, dan juga satu hal yang tadi saya pelajari juga terakhir endingnya itu ya, forgive but not forget. Jadi kalau misalkan kita berkata-kata yang kurang baik, iya sih di satu sisi kita akan memaafkan, tapi di sisi lain agak susah melupakan gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke rekam jejak digital, maka mungkin saja kalau tidak di manage sejak sekarang, untuk kedepannya nanti itu akan memberi masalah untuk kita. Terima kasih Kak Fitri. Kita akan masuk ke segmen tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertanyaan ditujukan kepada Kak Fitri, datang dari Agung Aprila Prasetyadi Sakai. Pertanyaannya adalah, baik, selamat sore. Pertanyaan saya, bagaimana cara menanggapi komentar negatif di media sosial? Dikarenakan orang tua saya juga menggunakan media sosial dan sering menerima komentar toksik. Padahal ibu saya tidak pernah posting yang aneh-aneh atau postingan yang dapat membuat kekacauan dan menyinggung orang. Kak Fitri, bisa langsung direspon, silahkan. Oke. Siap, terima kasih Mas Amal. Ini pertanyaannya dari Agung Aprilia Prasetyadi Sakai. Kalau Bu Fitri menyimpulkan ya kayaknya nih pertanyaannya, bagaimana menanggapi komentar negatif di media sosial. Ya, padahal nggak pernah posting, yang dikhawatirkan itu dibaca oleh orang tuanya yang juga bermedia sosial. Baik, anak-anak ibu sekalian, dan juga untuk kita semua tentunya harus diperhatikan sekali lagi bahwa media sosial itu milik semua orang, bisa diatur tapi oleh kita untuk privasinya. Terkait dengan bahwa sering menerima komentar toksik, ini komentarnya ini seperti apa ya? Apakah setelah menyampaikan, memposting sesuatu terus dikomentarin gitu ya, atau gimana? Ini agak-agak kurang jelas sebenarnya. Tapi intinya begini, pastikan patuhi rambu-rambu yang tadi sempat saya sampaikan di awal, bahwa gunakan etika kesadaran, nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Dan kalau sekiranya nih yang dikhawatirkan adalah orang tua yang mendapatkan masukan-masukan tentang kita terkait pergaulan segala macam, nak sayang, nah ini dia, teman kita adalah cerminan diri kita. Berteman dengan tukang parfum, kita akan harum. Berteman dengan tukang besi, kita akan hangus ya, kena percikan-percikan apinya itu. Nah, jadi kuncinya tetap memilih yang menjadi teman kita, even walaupun itu di media
sosial. Dan pastikan memosting menggunakan kalimat-kalimat yang baik, bahasa-bahasa yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu dia. Dan Ibu meyakini bahwa orang tua kita jauh lebih mengenali kita sebagai anaknya ketimbang mendengarkan dari orang lain. Itu aja Mas Amal, singkat kok, insya Allah mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama. Oh iya, satu lagi, bahwa bermedia sosial itu tidak harus tidak cuma bijak dan cerdas Mas Amal ya, Yes. tapi harus kuat mental. Harus kuat mental. Dan beneran, jadi lo suka nggak tayangan orang, kalau nggak skip gitu loh. Itu simpel banget. Jadi memang tidak hanya harus bijak dan cerdas, tapi harus kuat mental. Kalau nggak kuat mental, kagak usah deh bermedia sosial, gitu ya. Thank you, Mas Amal. Terima kasih Kak Fitri, saya sepakat banget tuh yang bagian poin ketiga itu harus kuat mental. Problemnya begini, pada saat tadi Kak Fitri bilang orang tua tahu lebih banyak tahu tentang kita, anaknya ketimbang orang lain. Nah, ini kalau sudah masuk ke Instagram mungkin bisa diterapkan, orang tua akan langsung nanya ada apa di konten Instagram kamu kok komentarnya semacam ini. Tapi kalau sudah masuk ke grup keluarga Kak Fitri, ini beda loh. Gimana menurut Kak Fitri? Karena ada itu kan format kedekatan antar keluarga, sehingga kalau apa-apa grup keluarga itu yang kadang-kadang membawa kekacauan. Apakah harus kita keluar dari grup keluarga atau gimana nih? Itu gimana tuh? Ya, jadi ya itu sekali lagi kuncinya sebetulnya di kita. Kitalah yang harus mengendalikan diri kita saat bermedia atau memanfaatkan ruang digital. Kita nggak bisa mengatur orang berpikiran apapun tentang kita. Tapi kembali lagi kepada diri kita, Mas Amal. Lakukan yang terbaik, sampaikan hal-hal baik, ya itu saja. Baik, terima kasih Kak Fitri. Do the best version of yourself, teman-teman ya. Oke, baik, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, dan jangan lupa nih setelah pertanyaan kita bahas di segmen Q&A ini, teman-teman yang belum mengirimkan data diri ya untuk nama-nama dan juga untuk nomor teleponnya, silakan langsung dikirim ke admin Q&A. Kita akan cross check kembali, dan kalau sudah nanti kita bisa langsung transfer pulsanya untuk kalian. Untuk nama-namanya diantaranya ada Nurdin Herdianto, Kasire Asrianti, kemudian Hasanah, Ahmad Rezki Utama, Anatasha, Leoni, Samsiar, Abdul Rahman Gafur, kemudian dari Instagram yang udah posting ada di @pepilestari.pl90, kemudian ada juga Agung Aprilia Prasetya di Sakai. Terima kasih banyak telah berpartisipasi. Sekali lagi ini masih calon pemenang, kami akan cross check kembali oleh tim yang bertugas lewat data diri yang dikirim ke admin Q&A. Yuk langsung aja dikirim sekarang. Dan untuk beberapa materi yang telah diberikan tadi, kita belajar banyak mengenai mengasah skill di ruang digital, sangat penting sekali karena jangan sampai kita ketinggalan hal-hal yang berbau ruang digital. Ini ada manfaatnya yang sangat luar biasa untuk kedepannya. Kemudian ingat, pada saat kita berada dan berselancar di ruang digital, ada rekam jejak digital yang harus kita perhatikan. Apa-apa yang Anda posting, yang kita posting seharusnya memberikan manfaat, support pada pekerjaan kita, profesi kita, kehidupan kita, bukan malah sebaliknya. Kemudian masalah etika bersosial media itu juga sangat penting sekali. Jangan asal merespon, kemudian membagikan konten, kemudian memberikan interaksi yang kurang baik, karena kita belajar untuk juga menempatkan diri kita sebagai penghasil konten. Kalau misalkan dikomentari sesuatu yang buruk dengan hate speech atau dengan kata-kata yang tidak baik, itu pun juga ada efeknya untuk kita. Cyberbullying juga ada di situ. Kemudian mari terus berkreatif di ruang digital. Salah satunya adalah dengan menghadirkan foto bersama sebagai penutup untuk acara kita kali ini. Untuk foto bersamanya kita akan ambil 3 sesi karena untuk teman-teman peserta yang join luar biasa banyak. Jadi silakan dinyalakan kameranya. Mas Romi silakan dinyalakan kameranya, Pak Suryadi, kemudian Kak Cornelia, Kak Fitri, dan juga seluruh peserta. Apabila sudah, kita akan ambil di sesi yang pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sudah cukup? Kita geser lagi, yuk. Nyalakan kamera video Anda, teman-teman. Kita akan foto lagi untuk sesi yang kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Kita geser lagi untuk sesi yang ketiga dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak.
Oke, sekian untuk perjumpaan kita di webinar kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa teman-teman ambil. Jangan hanya berhenti di sini, sebarkan manfaat yang baik ini ke keluarga, ke teman-teman, ke rekan kerja, agar ada manfaat positif yang bisa kita dapatkan dari ruang digital. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga Wakil Bupati Kapuas. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Romi Rafael, terima kasih Pak Suryadi, terima kasih Kak Cornelia, terima kasih Kak Fitri telah berbagi materi dan juga pengalamannya sehingga kita banyak mengambil manfaat yang baik dari ruang digital, dari materi yang telah dihadirkan. Saya Amal Bastian, tutup acara untuk hari ini. Jaga kesehatan Anda, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital, sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita